Kalau itu Mas Dedi dulu ya. Nah, dulu ya? Dulu sekali. Tapi sekarang yang saya rasakan menjadi atlet Asian Para Games, terus Asia Games, sangat bagus sekali. Dengan yang lain, dengan yang normal misalnya, Olimpik dengan Paralimpik? Yang saya rasa sama. Sama ya? Sekarang udah sama. Karena saya dengar dulu beda katanya. Yang angkat besi Mas waktu itu? Iya. Kalau dulu saya nggak tahu. Yang saya rasakan sekarang ini, yang saya menjadi atlet Asian Para Games, saya tidak ada perbedaan. Nggak ada perbedaan? Iya. Oke. Kalau istri sendiri sekarang kerja atau masih ngitungin yang datang? Di rumah aja. Oh, di rumah aja. Ngapain di rumah aja? Berumah tangga. Ngurus rumah tangga lah. Oh, Ngurus ada anak soalnya. Nah, saya dengar katanya Anda besok diundang ke Istana Negara. Iya, untuk simbolis peraihan medali, terus simbolis ya bonus dari Kemenpora. Amin. Ketemu dengan Menpora? Iya, Presiden juga. Oh, Ibu ikut? Enggak. Enggak, di rumah aja ya? Bagus, anak, bagus. Di sini juga ada pelatihnya di penonton. Bisa mana? Oke, ini adalah pelatihnya. Nah, ya. Anda gimana caranya melatih mereka yang difabel nih, gimana caranya? Ya, baik, terima kasih Mas Dedi. Sebenarnya saya sahabatnya Mulyana. Kalau di daerah kami bareng-bareng melatih dan juga membimbing para difabel untuk bisa berprestasi. Yang saya latih kalau di daerah bukan hanya yang tunadaksa seperti Kang Mulyana. Saya juga melatih yang tunanetra, ini salah satunya. Kemudian saya juga melatih yang tunagrahita, saya melatih yang tunarungu. Sebenarnya tidak ada kesulitan Mas, secara umum tidak ada kesulitan. Tapi ada perlakuan khusus, tindakan khusus untuk melatih kan harusnya ada tuh. Jelas. Yang pasti kayak misalkan membimbing Mulyana saja gitu kan, untuk melatih contoh gaya bebas. Gaya bebas itu harusnya kan simetris ya Mas ya, kalau misalkan kaki kiri dengan kaki kanan atau sebaliknya. Kalau Kang Mulyana ini mungkin kekuasaan Allah juga. Satu tangan kiri dengan satu kaki kiri. Coba Mas Dedi, cobain nanti ya. Renang Mas, tangannya ikat satu yang kanan, kakinya ikat satu yang kanan. Apa yang terjadi? Pasti belok. Pasti muter ya? Pasti muter, pasti belok. Tapi Kang Mulyana ini subhanallah, kekuasaan Allah, dan dia juga berjuang dengan sungguh-sungguh bisa. Seperti itu. Kalau yang tunanetra contohnya, itu sulitnya memvisualisasikan gerak. Contoh kalau misalkan gaya dada, yang tunanetra ini nggak tahu gaya dada seperti apa bentuknya. Karena tidak bisa dicontohkan. Akhirnya ya kita berusaha semampu mungkin, cari cara semudah mungkin yang bisa seperti Irfan ini yang tunanetra bisa sesuai dengan yang dilombakan. Kalau gaya dada seperti ini, gaya bebas seperti ini gitu. Berarti nggak mudah juga dong? Alhamdulillah tidak mudah. Tidak mudah ya? Iya, kalau yang tunarungu Mas, tunarungu itu sulit kita komunikasi. Menjelaskan gaya dada atau gaya bebas itu bisa kita contohkan. Mereka bisa melihat. Tapi triknya bagaimana, cara yang benar seperti apa. Apalagi kalau udah berbicara taktik saat lomba, bagaimana mempercepat waktu saat bertanding, itu lumayan sulit menjelaskan. Berarti Anda juga harus bisa bahasa isyarat segala dong? Saya bisa sedikit-sedikit. Oke. Kenapa kok Anda bisa terjun ke pekerjaan ini? Takdir Mas. Takdir. Awalnya? Saya kebetulan pengajar di sekolah luar biasa. Dari situ awalnya saya melihat keseharian anak-anak luar biasa. Ternyata memang kalau di genjot untuk urusan akademik mereka sulit Mas. Sulit, walau bagaimanapun serba terbatas. Tapi kita coba di sekolah memaksimalkan potensi yang ada. Contoh kalau si anak misalkan potensinya ada di olahraga, kita maksimalkan latih di olahraga. Anak punya potensi di seni, kita maksimalkan di seni. Itu yang bisa kami lakukan gitu, supaya mereka punya masa depan gitu. Karena sampai hari ini memang masa depannya, ya walaupun hari ini sudah ada perubahan, pemerintah melalui undang-undangnya memberikan kesempatan. Maaf saya potong, maksud saya gini, Anda kan berarti awalnya pengajar di sekolah luar biasa. Betul Mas. Lalu Anda menjadi seorang pelatih olahraga lah ya. Sambil Mas. Sambilan. Sambil. Baik.
Tapi saya mau tanyanya begini, kenapa Anda memilih pekerjaan yang sebenarnya sulit gitu? Ya. Di sekolah luar biasa pasti lebih sulit dibandingkan di sekolah biasa. Betul, Kenapa Mas. Anda bisa mengambil sebuah pekerjaan yang sebenarnya lebih sulit buat diri Anda sendiri? Apa dasarnya? Dasarnya sayang, Mas, sayang. Saya tidak bisa membayangkan ketika posisi saya seperti anak-anak luar biasa. Tapi ketika saya diamanatkan untuk bisa mengamalkan, insya Allah jadi amal, mengamalkan ilmu yang saya miliki sehingga anak-anak luar biasa berprestasi, mudah-mudahan itu jadi kebaikan buat saya dan semuanya. Oke. Dan selama ini nggak ada maksudnya kekecewaan, capek dan sebagainya. Saya sudah hampir mau 8 tahun. Tidak, Mas, enjoy aja. Apalagi kalau lihatnya sudah berprestasi sampai tingkat dunia seperti Kamuliana ini, alhamdulillah. Kebanggaan buat saya, kebanggaan mungkin buat semuanya, kebanggaan buat Indonesia. Mudah-mudahan nanti yang ini Irfan, ini baru jadi nomor 2 di Jawa Barat untuk penyandang tunanetra. Mudah-mudahan bisa mengikuti jejak kakaknya Mulyana, bisa jadi berprestasi sampai tingkat dunia. Luar biasa. Memang dibutuhkan banyak orang-orang seperti Anda kalau gitu ya, yang memikirkan hal-hal seperti itu. Karena kalau nggak ada yang memikirkan juga nanti ya. Oke, baik. Ya, kalau untuk Mas Mulyana sendiri, ke depannya mau ngambil apa lagi nih? Kedepannya. Ya mungkin mau nikah lagi atau apa? Jangan masih setia. Masih setia ya? Ini Said. Masih setia. Masih ya? Ya, setia nggak? Iya. Oh, setia. Masih ya? Masih. Berarti Setia. masih setia. Iya. Setiap tikungan. Oh, jangan. Lurus. Terus ke depannya? Kedepannya masih juga. Enggak, masih mau ngambil apa lagi? Aduh, mana mau ikut pertandingan apa lagi? Iya. Untuk ke Yang di depan Brazil kan. Itu. Brazil ya. Targetnya deh, target terakhirnya ada nggak? Ya terakhirnya emas aja semuanya lah. Emas semuanya. Ya. Amin. Ya, mudah-mudahan borong Indonesia menang juara. Iya. Bagus ya. Bukan saya juara ya, tapi Indonesia yang juara. Oke, sampai kapan nih mau jadi atlet? Sampai kuat. Sampai kuat, tenaga masih ada dan Allah berikan kesehatan dan kebugaran. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Mulyana, terima kasih Mbak Nur, terima kasih banyak buat inspirasinya juga ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi. Lihat, apapun yang dianggap orang penuh kekurangan dan sebagainya, tapi ini apa? Tekad, kemauan. Dan kalau tadi saya ngobrol sama Mulyana, kita malah ketawa-ketawa gitu ya. Malah ketawa-ketawa, malah senang, malah lucu gitu. Nggak ada sisi sedihnya, nggak ada sisi apanya. Jadi sebenarnya itu pilihan kali ya. Pilihan untuk tetap semangat ya Mas ya. Semangat. Baik, kita lanjut lagi. Saya satu jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Kita di Trans 7 ini ada program baru. Wah, judulnya Ngopi. Apa tuh Master Ngopi? Ada My Games juga ada. My Games. Program iya dong. Masa nggak disebutin? Iya, mau kosong nggak disebutin, kurang ajar. Saya punya program nggak disebutin. Promoin program orang lain dulu. Program saya dulu disebutin. Setiap hari Sabtu Minggu. Wah, tolong yang ada dedenya dibakar, nggak usah tayang. Tentang saya kalah di sini. Ya, lu kalah, lu bodoh banget di sono masalahnya. Ntar ketahuan orang-orang. Tapi kita mau ngomongin program baru. Ini judulnya Ngopi. Ngobrol Perkara Iman. Nah, konon kabarnya, mereka bertiga ini bekas anak rocker, anak metal, pokoknya gitu. Kayaknya kagak laku gitu. Masa sih Master? Habis berubah sekarang. Oh, berubah nih penampilannya. Nggak, kayaknya makanya ntar kita mau tanya kenapa ya kan? Kita lihat dulu seperti apa caranya ya. Yang baru di Trans 7 menghadirkan Islam, agama yang indah, ajarkan Medina untuk berakhlak. melangkah menyusuri sisi lain kehidupan metropolitan, mencari nilai Islami di balik gaya komunitas yang syarat kontroversi. Gua nggak mau nyembah setan gitu. Tato itu haram. Saksikan Ngopi, Ngobrol Perkara Iman. Setiap minggu jam 5:30 pagi, mulai 30 November, hanya di Trans 7. Langsung, undang. Ini ada Rai Sunu dan Dery Sulaiman. Bang Deddy, bulu lu banyak banget. Tadi apa Mas? Hah? Wah, lu kelewatan.
Dilalarin lagi saya. Mana yang Mana yang lain? Dia malu. Malu kayaknya. Silakan. Silakan. Apa? Jadi ini, sorry nih, ya Dedek, gua ngomong dulu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Sorry, gua ngomong dulu ya, bos. Ini bos. Ini tadi waktu lu di dalam, dia nyamperin gue. Dia bilang nih kalau baju hitamnya dibuka, putih doang, katanya lu mirip Baymax kata dia. Kelewatan. Agak master no. Lu kelewatan. Tuhan cubit ya. Lu gua aduin. Kah orang master yang ngomong ah. Lu gua aduin lu. Oke, ini apa sih program ngopi ini apa gitu? Ngopi ini sebenarnya Medina ini awalnya grup musik ya, grup Jadi vokal. awalnya grup vokal dulu. Grup vokal dan memang masih grup vokal. Tapi kita pengen bikin satu tayangan yang nggak biasa gitu. Jadi program religi yang belum pernah orang tonton sebelumnya. Yang menyentuh kalangan-kalangan yang biasanya nggak tersentuh. Gitu. Contohnya kalangan misalkan anak-anak jalanan yang jauh dari pengajian, jauh dari masjid, jauh dari ustadz. Tidak tersentuh. Nah, kita pengen menyentuh sudut-sudut itu. Oke, nah ini kan tadi kan gua bilang nih, ini katanya dari anak metal ya kan. Yang metal cuma gua ada. Iya, makanya gua kan liatin dulu. Anak metal. Ini kenapa jadi begini gitu? Apa yang berubah tuh apa gitu? Sebetulnya satu rocker, satu apa jadi begini, apa yang berubah? Sampai hari ini masih metal sebetulnya. Bisa. Ya, lu kelihatan metal sih memang. Mengaji tafsir Al-Quran. Metal. Jadi singkat cerita lah, saya waktu ke Bali dapat hidayah di sana, mulai belajar ngaji. Dulunya sibuk musik aja. Nah, ternyata ada teman yang ngasih ingat-ingat, dunia ini nggak lama brother, ntar lagi kita pada mati kan gitu. Nah, mesti buat persiapan. Saya mikirin kan, ini omongan teman-teman ini benar semua. Dunia ini sementara. Sederhana 2 kalimat sebetulnya dia katakan waktu itu, dunia sementara, akhirat selamanya. Jadi apa saja di dunia ini itu sementara. Sedih sementara, susah sementara, apa saja sementara. Bahagia, kaya, miskin sementara. Nah, coba lihat orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati. Semua mati gitu. Nah, makanya waktu itu saya bikin lagu kan di rumah. Nah, kayak ini lagu ini bagus nih, nggak dimetalin juga bagus gitu. Nah, jadi singkat cerita, saya tetap berkarya. Karena namanya seniman ya nggak mungkin ninggalin jiwa seni. Tapi karyanya diarahkan. Yang tadinya sebetulnya waktu metal-metal juga banyak pikir akhirat, juga banyak pikir kematian. Cuman arahnya mungkin belum ke kanan ya. Kita pikir waktu itu neraka tuh ajib gitu. Keren. Bahkan bikin baju dulu First in Hell. Wah, kayak kalau anak metal underground tuh, makanya saya lihat sekarang teman-teman banyak yang mulai kembali ya kepada Allah ya. Mulai dia ngaji, mulai dia taubat gitu. Kenapa? Karena memang sudah ada keinginan. Nah, itu metal. Kalau katanya ada satu yang tatuan badan siapa nih? Enggak ada. Yang anak kita ngurus anak-anak tatoan. Oh, ngurus anak-anak tatoan. Jadi kita lu metal, yang rocker siapa? Saya. Lu juga? Nah, dangdut? Dangdut ada. Ini Melayu total. Dangdut yang paling ujung. Nah, ngurus anak-anak tatuan nih. Katanya tatuan sholat susah kan katanya. Jadi itu termasuk nanti di tayangan ngopi itu kita datang ke studio tato di Bandung ya, Ken Tato ya. Nah, kita datang ke sana dan teman-teman tuh pada curhat, dia bilang, "Bang, kita mau sholat tapi katanya nggak sah sholatnya. Kita kan sholat di masjid disuruh keluar sama orang masjid. Kan mengganggu konsentrasi katanya, kan warna-warni kan." Nah, terus dia bilang, "Gimana sih hukumnya orang bertato sholat?" Nah, kita yang namanya bukan ustadz kan.